Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di King Zu Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas kedua handphone ini, handphone iPhone XR dengan iPhone XS. Handphone ini memiliki harga yang sama ya, tetapi memiliki varian yang berbeda. Di iPhone XR di sini aku memilih yang internal 128GB, sedangkan di iPhone XS di sini aku memilih internal yang 64GB. Kok nggak adil bro gitu? Pasti kalian ada yang nanya gitu ya. Di sini saya ngasih range harga yang sama ya, yang dimana untuk harga iPhone XR 128 goyang 128 itu kisaran 7,5 sampai 8 jutaan, sedangkan di iPhone XS 64 harganya juga sama kisaran 7,5 sampai 8 jutaan. Oke, udah jelas kan kenapa alasannya 128 dan 64 GB? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke video perbedaannya. Nah, pertama-tama dari model atau desainnya dulu nih. Dari model tentu ini kita nggak perlu bahas panjang-panjang ya, karena dibuat kalian pasti banyak banget yang udah pilih iPhone XS kalau dari segi desain. Karena di sini iPhone XS memang lebih kelihatan premium, lebih kelihatan keren jika dibandingkan dengan iPhone XR. iPhone XR memiliki desain yang menurutku rada jadul gitu ya, karena memiliki ukuran bezel. Tepian layar itu yang tebal banget, berbeda dengan iPhone XS yang saya rasa lebih compact ukurannya dan ukuran bezel juga lebih tipis. Oke, selanjutnya soal layar nih. Nah, soal layar, nah kedua handphone ini sangat-sangat jauh berbeda bro. Di iPhone XS ini memiliki ukuran layar 5,8 inch, sedangkan di iPhone XR memiliki lebar layar 6,1 inch. Nggak sampai di situ ya. Untuk resolusinya juga berbeda banget. Di iPhone XR masih menggunakan layar 720p, sedangkan di iPhone XS memiliki resolusi Full HD+. Di iPhone XS sudah memakai panel AMOLED, sedangkan di iPhone XR masih menggunakan layar IPS. Nah, untuk kaca yang dipakai di sini nggak dijelaskan ya, tetapi sama-sama sudah memakai Corning Gorilla Glass. Versinya yang berapa aku nggak tahu karena di webnya nggak tertulis ya. Nah, untuk bahan material yang dipakai nih, nah untuk bahan materialnya juga berbeda gitu loh, jadi kayak berbeda kelas gitu ya. Di iPhone XR ini masih menggunakan aluminium frame yang katanya 7000 series gitu ya, yang dulu yang sempat viral yang di seri 6000 itu dibengkokin bisa ya, di seri iPhone 6 atau 6 Plus ya, pokoknya seri itu yang masih menggunakan 6000 series, aluminium 6000 series, terus di-upgrade ke 7000 series itu kalau nggak salah di 6S Plus ya, 6S sama 6S Plus, jadi itu udah lebih kuat daripada seri 6000 yang dulu sempat viral karena gampang dibengkokin gitu. Terus untuk bahan yang dipakai di iPhone XS ini sangat jauh berbeda, karena di iPhone XS sudah menggunakan bahan stainless steel yang dimana ini udah terlihat lebih kokoh dan lebih kelihatan premium banget, udah kelihatan banget bro. Jadi kalau kita gesek-gesek gini udah kayak lebih kerasan di stainless steel ini ya daripada aluminium ini ya. Nggak tahu lah, ini mungkin ya karena berbeda segmen kali ya, iPhone ngasih pilihan bahan yang dipakai gitu mungkin kali. Oke, selanjutnya soal kamera. Oke, selanjutnya soal kamera. Nah, soal kamera juga nggak akan saya bahas panjang-panjang di sini, karena di sini kedua handphone ini sama persis memiliki resolusi 12 megapiksel ya. Sama-sama memiliki 12 megapiksel. Tetapi yang membedakan di sini yaitu di kamera telefotonya ya. Yang dimana di iPhone XR ini cuma memiliki satu buah kamera ya, yaitu kamera wide biasa yang kamera utama. Sedangkan di iPhone XS sudah memiliki dua buah kamera, yang dimana untuk kamera utamanya memiliki resolusi 12 megapiksel yang sama persis dipakai di iPhone XR. Sedangkan untuk kamera telefotonya sama-sama memiliki resolusi 12 megapiksel. Oke, selanjutnya dari kamera apa kita perlu bahas ya untuk kualitas gambarnya. Nah, dari kamera kita akan membahas lagi ke performa ya, atau spesifikasi dari kedua handphone ini. Kedua handphone ini sama-sama memakai chip A12 Bionic ya, 7 nanometer. Sama-sama ya, karena handphone ini kedua-duanya ini peluncurannya juga sama, otomatis chip yang dipakai juga sama.
Terus untuk pilihan internalnya kedua handphone ini beda ya. Di iPhone XR di sini masih menyediakan internal 128, di iPhone XS sudah nggak menyediakan internal 128, tetapi dari 64 langsung ke 256 dan ke 512 GB, sedangkan di iPhone XR ke 64, 128 dan 256 GB, tapi nggak ada pilihan untuk yang internal 512 GB. Tetapi untuk jenis memori yang dipakai itu sama-sama menggunakan NVMe ya. Di sini nggak seperti di Android yang menggunakan UFS 2.1 ataupun 3.1, tetapi di sini pakai jenis NVMe ya. Nggak tahu sih cepet mana UFS 3 ataupun NVMe. Oke, untuk RAM, nah untuk RAM ini beda karena user Android itu tanya RAM melulu, yang ditanyain RAM-nya berapa, RAM-nya berapa, pusing bro denger berapa besar RAM-nya. Di iPhone XR ini memiliki RAM 3 GB, sedangkan di iPhone XS memiliki RAM 4 GB. Udah beda banget. 1 GB di iPhone itu nggak tahu sih perbedaannya di mana, karena kedua handphone ini aku udah pernah pakai beberapa minggu. Yang di sini saya nggak pernah nemuin lag maupun lemot dan lain-lain, walaupun RAM-nya beda 1 GB. Kalau di Android beda 1 GB itu udah terasa banget loh. Oke, cukup kita bahas RAM-nya. Kita lanjut ke bahas baterai nih, baterai. Soal baterai, iPhone XR ini ya jelas jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan iPhone XS ya. Di sini kita bahas soal besar baterainya dulu ya. Besar baterai di iPhone XR ini memiliki 2942 mAh, sedangkan di iPhone XS cuma memakai 2658 mAh. Tentu jauh berbeda, apalagi soal panel yang dipakai itu tentu iPhone XR ini lebih unggul ya, karena masih menggunakan layar yang dimana masih 720p ya, dengan ukuran baterai yang lebih gede. Layar yang masih 720p, tentu daya tahan baterai iPhone XR itu jauh di atas iPhone XS ini. Ya mungkin ada keunggulan dan ada kekurangan di kedua handphone ini ya. Jadi kalian nggak bisa langsung pilih iPhone XR yang menang gitu, nggak, karena iPhone XR punya keunggulan dan iPhone XS punya keunggulan gitu. Nah untuk ketahanan debu dan air, iPhone XS sudah menggunakan IP68, sedangkan di iPhone XR masih menggunakan IP67 ya. Walaupun kita beli handphone mahal-mahal, nggak mungkin kita pakai buat nyelam-nyelam gitu ya, pasti sayang banget ya. Itu buat saya sih, atau buat kalian para itu mungkin udah dilempar-lempar ke laut gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video tentang iPhone XR dan iPhone XS. Nah untuk kesimpulannya, menurutku kedua handphone ini memiliki spesifikasi yang 11-12 ya. Itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah untuk gaming terus terang saya lebih nyaman pakai iPhone XR ya. Nggak tahu kenapa ya, karena daya tahannya juga bisa dibilang lebih awet, terus suhu lebih stabil, terus apa ya, layar 720p menurutku udah cukup kok kalau dipakai buat ngegame. Gambarnya juga terbilang cukup bagus ya. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Full HD di iPhone XS, mungkin kalau nggak kita amati baik-baik itu ya mungkin ya samar-samar aja ya. Jadi buat kalian yang cari iPhone buat gaming, tentu iPhone XR ini pilihan yang tepat buat kalian ya, walaupun memiliki desain yang lebih bongsor ya jika dibandingkan dengan iPhone XS. Sedangkan buat kalian yang pengen kelihatan keren, fashion, terus tentu iPhone XS jadi pilihan yang terbaik buat kalian. Ya kekurangannya mungkin soal daya tahan baterai ya, yang menurutku jika kalian sebelumnya pakai iPhone XR terus pakai iPhone XS mungkin rada kroso ya kalau bahasa Jawa, karena baterainya rada boros gitu ya menurutku. Terus untuk performa, iPhone XS ini enak dipakai buat main game PUBG Mobile. Sama-sama stabil kok di 60 fps ya menurutku. Sama-sama stabil. Tetapi untuk suhunya, saya rasa iPhone XR ini lebih stabil ya. Di iPhone XS ini rada anget-anget gitu ya kalau dipakai buat main game. Terus baterainya juga nyusutnya cepet banget cuy. Nggak beda banget dengan di iPhone XR ini.
Selebihnya kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Jika internal 64 GB aja cukup, mungkin kalian bisa pilih iPhone XS yang memiliki desain yang lebih keren jika dibandingkan dengan iPhone XR ini. Oke, saya Sugiantoso. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan follow juga akun Tokopedia dan Instagram saya. Dan saya Sugiantoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.